seorang sufi itu bernama Rabi'atul Adawiyah. Beliau itu tidak pengen mendapatkan pahala dari kebaikan ibadah yang dilakukannya, tapi yang pengen beliau dapatkan adalah apa? Cintanya Allah. Kalau ibu saya bahagia, saya bahagia. Kalau ibu saya bahagia, saya bahagia. Saya punya cita-cita yang mungkin jangka panjang. Cita-cita kampung ini punya kampung yang menjadi center, menjadi pusat daripada peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan untuk kita semua dan semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa BR TV, siapa di dunia ini yang tidak ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Pastinya semua ingin mendapatkan nikmat yang satu ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam episode Para Pencari Pahala kali ini akan berbagi cerita, sudut pandang, ilmu, dan pesan dari seseorang yang sudah berkecimpung dalam dunia dakwah selama 10 tahun dan memiliki pondok pesantren di wilayah Bekasi. Saksikan Para Pencari Pahala hanya di BR TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama asli adalah Samit, nggak pakai gelar, karena gelar buat saya duniawi, sedangkan ukhrawi yang kekal abadi, kan begitu. Nama asli saya Samit, nama panggung saya namanya Ustadz Jenggot Naga Muda. Itu nama panggung saya. Kenapa dibilang jenggot muda? Karena saya punya jenggot dan saya masih muda, kan begitu. Ya. Lalu saya alhamdulillah tahadus bin nikmah, punya kesibukan di berbagai haflah, di berbagai acara peringatan Hari Besar Islam, di Maulid, di Isra Mi'raj, mengisi di berbagai acara tersebut dan di acara-acara yang semisalnya. Insyaallah Al-Fakir jadi narasumbernya. Mohon doanya, mudah-mudahan istiqamah di dalam jalan dakwah dan insyaallah li'izzil Islam wal muslimin, untuk meninggikan kemuliaan Islam dan kaum muslimin, bukan meninggikan diri pribadi. Karena na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau kita pengen dimuliakan oleh manusia, karena hakikatnya kita pengen mulia di dunia dan di akhirat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia itu adalah ketika orang yang di dekat kita dan di sekitar kita bahagia, itu bahagia. Jadi bahagia itu seperti Nabi gitu. Nabi bahagia melihat umatnya masuk surga. Makanya ketika Nabi ngomong itu kan, ketika dikasih balasan terbaik, Muhammad, kamu dibangunkan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Nabi Muhammad bertanya, ya Allah, umat saya bagaimana? Dapat apa umat saya? Itulah kebahagiaan sebenarnya. Jadi kita, kalau kita pengen bahagia, lihat orang sekitar kita. Udah pada bahagia apa belum? Kalau orang sekitar kita bahagia, insya Allah kita bahagia. Ibu saya. Itu yang pertama, ibu saya. Yang kedua, istri saya. Yang ketiga, anak-anak saya. Jadi ibu dan ayah itu yang membuat saya bahagia. Kalau ibu saya bahagia, saya bahagia. Kalau ibu saya bahagia, saya bahagia. Jadi begitulah. Sosok ibu itu sangat penting. Tanpa ibu kita nggak ada apa-apanya. Bahkan Nabi SAW itu menyampaikan ke kita bahwa
ketika beliau ditanya tentang surga, surga kita di kaki ibu kita. Itu menggambarkan bahwa pentingnya seorang ibu. Bagi seorang anak, tanpa seorang ibu, nggak ada apa-apanya. Bahkan surga dengan ibadah 1000 tahun saja, itu akan sia-sia ibadahnya. Tanpa ridho daripada orang tua, salah satunya adalah ibu. Itu kurang lebih begitu. Jadi ada istri. Istri itu juga kebahagiaan bagi kita. Tanpa seorang istri, hidup kita akan lemah, akan loyo. Kalau nggak ada istri, kita hidup sendiri, kan bagaikan angka 1. Masak sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, kita nggak enak. Makanya ada istri yang menemaninya. Kata Allah kan begitu. Apa kata Allah? Litaskunu ilaiha. Istri itu membuat ketenangan kepada kita. Kalau kita nggak ada istri, nggak tenang hidup kita. Makanya yang jomblo-jomblo, silahkan cari istri. Nah, gitu kurang lebih, ya. Jadi mengapa membangun pesantren ini? Karena ada salah satu jamaah ustadz yang curhat tentang dia pingin anaknya soleh, dia pengen anaknya solehah, dia pengen masukin anaknya ke pesantren, tapi nggak punya biaya karena cenderung pesantren itu berharga sangat fantastis, sehingga akhirnya mendikotomi yang pesantren itu biasanya orang-orang kaya. Tetapi saya membangun pesantren ini, semua orang bisa masuk pesantren tanpa terkecuali. Gitu. Jadi tujuannya, niatnya adalah untuk memberi kesempatan kepada siapapun, baik yang kaya ataupun yang tidak kaya, untuk pinter dalam agama. Karena punya kesempatan yang sama dia untuk belajar. Kurang lebih begitulah adanya. Ujeng Center itu, Ujeng itu nama saya, nama panggung Ustadz Jenggot, ya, Ustadz Jenggot. Nah, jadi Ujeng Ustadz Jenggot. Center itu maksudnya jadi pusat. Saya punya cita-cita yang mungkin jangka panjang. Cita-cita kampung ini punya kampung yang menjadi center, menjadi pusat daripada peradaban Islam. Jadi kalau misalkan cuma Islam doang tapi tidak jadi peradaban, itu bukan kemajuan. Tapi kalau jadi pusat, itu menjadi kemajuan yang luar biasa. Begitu, sebagaimana Rasul, ketika Rasul di Madinah menjadi pusat keislaman ketika itu. Ketika Rasul di Mekah, begitu juga, dan selanjutnya. Akan terus namanya semangat pesantren, dari maulid ke maulid, pesantren. Ingat, solusi bangsa ini adalah pesantren.